Dan selama sampai di dalam tubuhnya, apakah Hampura ya, kejantanannya dia itu seperti kayak lelaki sejati seperti itu, apa tidak? Diapain itu? Saya bisikin terus, kemaluannya otomatis. Dia suka sama cowok. Juga sama cowok? Iya. Nggak maunya Hampura, apakah ini agak sensitif ya bagi pemirsa, cuman akan saya ungkap, makanya bongkar biar jadi tahu apakah alat kelaminnya si orang ini tuh seperti kayak pada umumnya bisa tegang seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Sang Jawa dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan juga kepada para subscriber pada Sang Jawa di rumah, mudah-mudahan diberkati Allah, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebarukan rezeki, kebarukan umur fitni dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini kami kedatangan seorang tamu ya, seorang narasumber yang akan meminta bantuan kepada tim Sang Jawa. Sedikit mukadimah bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dalam bentuk fisik yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi pada kenyataannya ada manusia dari baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang fisiknya itu hampir samar ya, fisiknya pria tapi tabiatnya lemah gemulai seperti wanita, ataupun sebaliknya fisiknya wanita tapi perangannya seperti pria. Dalam hal ini mungkin tomboy, atau mungkin dalam yang si sebelahnya itu seorang kayak waria ya, bansi. Kenapa bisa seperti itu ya? Kami juga merasa tergelitik, merasa penasaran, ada apakah sebenarnya, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini ada unsur ghaibnya, atau maka akan kita bongkar, kita ungkap dari si ghaibnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar konten kami semakin bermanfaat. Dan kebetulan pada saat ini kami ditemani oleh narasumbernya ya, yang mempunyai saudara seperti itu. Tolong Mas diceritakan sebentar dulu. Mana Mas, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada teman atau saudara, sebenarnya ada sedikit kelebihan, ada yang aneh gitu. Kenapa Mas? Sebenarnya sih saudara ini laki-laki, cuma auranya itu menjadi kayak perempuan itu. Itu semenjak dari usia berapa Mas? Itu mulai dari kelas 5 SD. Udah mulai berubah menjadi kayak suka-suka yang barang-barang perempuan. Yang misal umumnya anak cowok laki-laki mainnya apa itu, mainnya boneka seperti itu ya. Terus teman-temannya dia juga apa ya? Cewek-cewek semua apa? Iya. Campur Aduk. Dari situ udah mulai jiwa wanitanya udah keluar dari mulai dari SD itu.
Akhirnya setelah menjelang sampai dewasa, akhirnya dia apa ya, lebih condong ke feminim gitu. Iya, lebih ke cewek. Terus ini siapa namanya? Perkatanya gimana itu? Kalau lagi biasa ya biasa. Tapi kalau lagi keluar ketemu ini dia tetap ngomongnya cewek. Dan biasanya juga namanya dirubah-rubah ya. Iya. Nah, terus kedatangan sampean di sini apa? Ya ini mau nanyain keganjelan ini sebenarnya apakah dari jiwanya dia atau gimana dalam keanehan ini? Mungkin ada faktor apa ya menyebabkan dia seperti itu ya. Mungkin ini juga mewakili bagi para saudara-saudara kita di luar sana. Ini salah satu contohnya temannya dia. Mas yang terpesona ya. Ini cuman tipuan. Berbeda dengan kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom yang orangnya penyuka sesama jenis, yang disebut lesbian atau homoseksual. Tapi ini kan orangnya cewek tapi perangainya seperti perempuan. Oh, ini orangnya cewek tapi perangainya seperti laki-laki, itu namanya maco apa itu namanya. Tapi kalau orangnya cowok, tabiatnya seperti pemula ya, seperti wanita, kayak jadinya bencong dan wario. Oke, akan kita coba ya Mas, coba kita tarik. Saya juga penasaran. Sampaikan dulu Mas. Nanti kalau ngomong cewek ya cewek saja ya, jangan ditantang. Tuh gangguannya udah bismillahirrahmanirrahim, terkunci. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sinsang boy yang menyebabkan itu menyebabkan tertarik dengan Allah. Kita suara tersambung itu dapat cara bahasa manusia. Allah. Kita suara yang tersambung dapat cara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Allah. Duduk yang benar. Assalamualaikum. Wah, sudah muslim ini. Suaranya yang jelas, yang benar. Yang menghambat jalan keluarnya suara di mulutnya itu tersabut. Wah. Dari golongan siapa Pak sampai? Siluman apa? Siluman kera. Siluman kera? Siluman kera cewek apa cowok ini? Suaranya nggak jelas, ya nggak dengar. Cewek. Kenapa dari tubuh ini? Dari kecil. Masuk melalui apa? Nggak tahu. Ya ini yang menyebabkan apa ya? Dia kan anak laki-laki ya, yang menyebabkan dia seperti itu. Sampai apa bukan? Dia apain itu? Saya bisikin. Bisik-bisikin doang? Nah ini kan apa ya? Tingkah lakunya udah seperti kayak ini. Saya rasukin jiwanya. Seperti itu cewek. Apakah daruh dan supa yang kamu sandra, yang kamu apa namanya ada? Terus sampai dewasa juga kamu ikut dewasa gitu, bagaimana? Coba ceritakan bagaimana perjalanan kamu masuk ke tubuh dia. Waktu kecil. Duduknya tegak. Oh. Gimana waktu kecil bagaimana? Dari ibunya dia. Dari ibunya dia. Iya bagaimana? Dia minta saya nyidam. Terus? Tapi sama suaminya nggak diturutin. Ngidamnya apa waktu itu? Nyidamnya buah.
sama suaminya nggak diturutin. Buah apa itu ngidamnya? Buah mangga. Nah terus? Jadi si ibunya kepikiran. Nah terus? Ya udah itu. Lah iya, kenapa sampean bisa masuknya bagaimana? Apa rasa kepenginannya ibu itu akhirnya menimbulkan sampean masuk apa gimana? Iya, nafsunya. Kok kenapa saya yang jelasin? Sampai yang jelasin. Iya, karena nafsunya yang nggak bisa ditahan. Jadi saya masuk dari kecil, dari bayi. Berarti sampean masuk melalui jabang bayinya di dalam kandungan itu ya? Iya, betul. Terus setelah lahir? Iya, setelah lahir. Jadi kelakuannya seperti bukan semestinya. Yang tadinya seperti mainannya cowok, pengen cewek. Jadi saya bisikin. Itu dari mulai kecil sampai sekarang kayak gitu? Iya. Apa yang kamu dapat dari kamu ada di dalam tubuhnya dia? Sukmanya dia ini. Sukma dan ruhnya? Iya. Berapa yang kamu sandra? Terus sukmanya 3, Ruhnya adiknya 5. 5. Mau sampai kapan sampai di situ? Nggak tahu saya. Kamu tinggal di bagian mananya? Di sini sama di sini. Kemaluannya. Apakah orang-orang yang sejenis dengan dia ya, maksudnya Hampura yang waria-waria yang bukan buatan ya, maksudnya emang gembul-gembul seperti itu, apakah ada ya hoib-hoib yang di dalam tubuhnya juga? Iya. Seperti saya. Sama semua silumannya apa beda-beda? Sama. Siluman dari golongan sampean semua? Iya. Apakah ada bentuk misal Hampura, siluman misal jin kunti apa lain sebagainya, ada enggak? Itu ada juga. Jadi itu semua keinginan dari ibunya yang nggak diturutin. Kalau zaman sekarang namanya ngidam. Oh, jadi ngidam kan keinginan ya? Keinginan kan bagian dari nafsu ya? Iya. Kalau sampai nggak keturutan berarti ada hoib yang seolah-olah masuk dan apa ya, membuat keinginan itu hilang setelah ente masuk. Itu bagaimana? Masih ada. Masih ada. Jadi nafsu itu timbul sampai dia lahir. Itu terwujudnya saya. Oh, seperti itu ya, iya. Terus apakah sampean saya keluarkan pengaruh terhadap orang itu bisa tidak ada lagi? Maksudnya sembuh menjadi seorang pria sejati setelah makhluk-makhluk seperti sampean keluar dari tubuhnya? Itu proses, karena semua itu sukma ruhnya udah ditawan. Ya kan nanti kita balikan, cuman ya mungkin dia berproses dalam sosialnya saja. Iya, jiwanya dia. Biar dia bergaul dengan sesama laki-laki ya proses, karena ya pasti ada rasa malu, minder. Tapi yang saya tanyakan, apakah setelah hoib-hoib yang seperti sampean saya keluarkan dari tubuhnya, dia bisa normal seperti pada umumnya lelaki sejati itu? Iya, bisa. Yang penting dia mau bertobat. Dan selama sampai di dalam tubuhnya, apakah Hampura ya, kejantanannya dia itu seperti kayak lelaki sejati seperti itu apa tidak? Diapain itu? Saya bisikin terus kemaluannya otomatis. Dia suka sama cowok. Juga sama cowok? Iya. Nggak, maunya Hampura, apakah ini agak sensitif ya bagi pemirsa, cuman akan saya ungkap, makanya bongkar biar jadi tahu apakah alat kelaminnya si orang ini tuh seperti kayak pada umumnya bisa tegang seperti itu? Iya, Bisa? Bisa.
cuma lebih condong ke sesama jenis atau ke cowok. Penyuka sesama jenis ya. Iya. Kayak mirip kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom seperti itu ya. Iya, betul. Ada berapa? Makanya sekarang Apa banyak musibah, banyak bencana. Salah satunya dari itu. Ya itu kamu tahu, berarti kamu yang menyebabkan itu. Kamu yang nyuruh siapa? Cecing. Duduk yang tegak. Allah. Siapa yang nyuruh? Penguasa. Cecing. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan umat manusia, Allah Akbar. terutama kaum muslim. Iya, itu kan sudah menyalahi kodrat. Dari dulu ya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Karena apa? Ada manusia suka penyama jenis seperti kaum Nabi Lut. Itu salah satu dari saya. Oh, berarti itu karena makhluk model sampean ya. Iya. Berarti kalau yang cewek perangnya seperti cowok sih, apakah ada di dalamnya juga? Itu ada juga. Makhluknya seperti apa itu banyak kan? Itu hampir sama kayak saya. Tapi yang cowok gitu, Iya. sebutkan apa makhluknya? Terlihat dengan jelas. Genderuwo. Ya. Ya ini untuk pelajaran ya bagi para pemirsa di rumah yang mempunyai kerabat, sedulur, keluarga ataupun teman yang punya perangai yang berbeda dari lazimnya orang umum pada umumnya, berarti ada makhluk-makhluk seperti dia. Secara umum kan kita sempurna ya, diciptakan oleh Allah sejati. Tapi kalau ada sesuatu yang menyimpang, berarti itu ada makhluk-makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya yang intinya untuk menghancurkan umat manusia dari sisi sikap, moral, dan perilaku. Sekarang sampai saya keluarkan dari tubuh ini ya. Ada temannya berapa di dalam tubuh itu? Ada triliunan. Triliunan. Allahu Akbar. Itu kalau duit semua ya lumayan bisa buat fakir miskin itu. Triliunan jin ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang berusaha tertarik semua. Ini saya kasih tambahin kan Allah. Cetakin kantong kresek mas, tolong mas. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang dimakan dikembalikan lagi ke jas. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Keluar semuanya. Yang nyangkut-nyangkut semua dikeluarkan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Normal seperti sedia kala, tidak ada efek samping apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya terbongkar sudah ya kasus waria ataupun anak tomboy. Ternyata dari sisi keluarganya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka para siluman. Yang indikasinya pada saat kebanyakan ibunya hamil itu tidak terpenuhi keinginannya. Mungkin bagi saudara-saudara di rumah yang mempunyai saudara, teman ataupun kerabat seperti itu, kalau tidak bisa secara medis ya, coba dicoba secara non medis. Barangkali Allah memberikan kesembuhan. Yang penting sampean berusaha syariat jalannya apa saja, insya Allah ada kemauan pasti sembuh. Jangan sampai mereka menjadi aib bagi keluarga kita yang akan menyeret kita ke dalam murkanya Allah. Mungkin untuk perjumpaan kali ini cukup sekian. Jadilah penonton yang bijaksana, ambil sisi positifnya, tonton videonya sampai kelar biar tidak gagal paham. Mungkin cukup sekian.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.